Salam budaya, lestari budayaku, jaya Indonesiaku. Ketemu lagi ya dengan Lek Besur Production yang produksi jaran kepang utamanya, kemudian ukir-ukiran kayu dan patung-patung kayu dari akar jati dan kayu benda. Untuk kali ini spesial ya, spesial. Saya nggak bikin tutorial dan tentang jaran kepang dan lain-lain, tapi sedikit saya mau berbagi sedikit pengetahuan tentang jaran kepang atau jatilan utamanya itu, sedikit sejarah dari jaran kepang, asal usul jaran kepang dan lain-lain ya. Mungkin saya juga ini bukan rekayasa saya, tapi ini sudah ada sumbernya itu dari detikcom Jateng ya. Jadi nggak sembarangan, saya juga nggak berani, saya bukan ahli sejarah ya, tapi ini pengetahuan bagi pengetahuan saja, mungkin berguna buat teman-teman juga. Jatilan. Sekarang jatilan itu apa toh? Sekarang jatilan itu sebenarnya jatilan itu kan kesenian daerah, ke daerah. Kemudian daerah kecil kalau dulu bilang ya keseniannya wong cilik lah, boleh dibilang seperti itu memang dulu. Ya mungkin kita harus mengakui kenapa jadilah dibilang orang cilik, tapi ini juga saya sedikit bumbui ya. Saat itu kan memang untuk zaman penjajah ya, rakyat kecil itu biasanya kan untuk mendapatkan suatu hiburan itu kan gak segampang zaman sekarang ya. Ya maklum lah, kita dulu kan dijajah oleh bangsa asing zaman dulu ya, dengan mau tidak mau kita harus namanya juga dijajah. Semua rakyat dulu kegiatan itu kan sangat dibatasi ya. Mungkin jenis hiburan itu kan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, terutama kalangan ningrat atau orang-orang yang ya kalangan orang mampu lah. Mungkin saat itu juga warga rakyat kecil itu bikin hiburan sendiri ya, terwujud jaran kepang atau jatilan kuda lumping, dan berbahan sangat sederhana, yaitu hanya dari anyaman bambu, makanya disebut jaran kepang, memang bahannya dari kepang. Lanjut, mungkin kan kenapa disebut jatilan ya. Lah, jatilan memang arti atau dalam bahasa jatilan itu memang dalam bahasa Jawanya disebut kepanjangan ya, jari ini jantil-tilan itulah, jari ini jantil katanya. Jari ini itu kan bahasa Indonesianya katanya, til-tilan itu kan memang si gerak atau gerakan yang cepat dan meriah ya. Mungkin itu sedikitnya. Terus kemudian selanjutnya kita langsung saja sejarah jatilan ya. Mungkin jatilan itu sebenarnya seperti apa toh? Jatilan itu asal usulnya seperti apa toh? Ada sebagian yang menyebutkan jatilan itu sebenarnya kan berasal dari apresiasi warga lah, apresiasi warga atau atas dukungan dari dukungan kepada Pangeran Diponegoro pada saat itu ya, untuk menghadapi para penjajah. Itu memang ada yang versi seperti itu, tapi juga ada yang tapi ini juga agak kontroversi ya. Perjuangan Raden Patah dari Kerajaan Demak ya, yang dibantu oleh Wali Songo.
itu memang tapi maaf ya, saya juga bukan ahli sejarah ini, saya juga dapat dari detik.com ya. Jadi saat itu kan memang Raden Patah itu kan menyebarkan agama Islam yang dibantu oleh Wali Songo itu kan sering menghadapi gangguan dari bangsa jin dan setan ya. Nah itu kemudian dibantu oleh wali-wali itu untuk mengusirnya, juga seperti berbentuk seperti jadilan itu ya. Tapi lebih lagi yang lebih wali saya lebih cenderung lagi lebih yang versi yang ini ya, versi yang terakhir ya. Mungkin saya juga agak meyakini, tapi juga ada mungkin sedikit agak enak di saya terima ya ini. Versi yang ini saat itu kan latihan perang antara yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi ya. Mangkubumi itu kan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama Kesultanan Yogyakarta ya. Kala itu ya tahun berapa ya, saya bukan ahli sejarah juga nggak begitu hafal. Yang melawan kali itu menghadap penjajah itu terhadap Belanda ya. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kan itu versi yang udah bisa bisa ada bukti ya kan, itu dari detik.com ya. Jadi memang dari sekian banyak versi itu memang macam-macam ya. Mungkin monggolah, silahkan, itu pendapat Anda. Mungkin juga dari daerah lain juga versinya juga beda, mungkin dari daerah Jawa Timur juga versinya juga beda, dari daerah lain mungkin luar Jawa mungkin juga ada. Dan kemudian juga memang di Indonesia itu kan dari sekian ribu mungkin ya, mungkin lebih ribuan ya, ribuan jenis tarian tradisional itu kan rata-rata memang berasal dari sejarah masa lampau yang pernah dialami bangsa kita ya, warga Indonesia ya. Dan memang kenapa kan saat itu kan dibentuk ibaratnya tarian yang berwujud jadilan ya. Memang kuda itu kan memang udah diyakini ya, memang kuda itu diyakin punya fisik yang kuat dan luar biasa ya. Jadi memang untuk gambaran kesannya itu gagah perkasa ya. Mungkin seperti itu. Dan kemudian juga bisa diartikan bahwa memiliki arti kekuatan yang lahir batin yang baik ya. Untuk kuda, memang kuda ya tahu sendiri juga bisa mengetahui tuan-tuannya. Oke, mungkin itu dulu sedikit saya pengetahuan saya ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin ada teman-teman yang lain yang udah paham dengan cerita-cerita atau cara mohon jangan dipertentangan ya. Kita semua niat kita nguri-nguri budaya kita, lestari budaya Jaya Indonesia. Terima kasih.